Oke, sesuai dengan permintaan teman-teman semua, meminta untuk merilis kembali, mereview kembali mengenai banyaknya saham-saham yang sudah memberikan dividen di Indonesia. Maka di video kali ini kita akan coba menganalisa 10 saham mana yang bisa memberikan dividen teratur dan juga ternyata memberikan pertumbuhan yang besar, sehingga tentunya membuat target perencanaan investasi kita menjadi jauh lebih cepat tercapai. Dan sebenarnya dengan dibagikan dividen secara teratur sampai dengan tahun 2022 mungkin memberikan suatu indikasi bahwa perusahaan ini cukup sustain dan juga cukup konservatif dan juga cukup profitability-nya bagus karena masih bisa melewati dari beberapa siklus turbulensi sejak tahun 2020. Oke, kita akan mulai membahasnya di video kali ini. Ya, oke. Kita akan mulai saja. Welcome back di RF Channel on YouTube. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai 10 saham yang teratur dalam bagian dividen dan besar secara growth-nya. Saya tahu pasti ada yang mau langsung listnya, tapi sebelum kita berbicara listnya, lebih bagus kita harus tahu bagaimana cara menghasilkan dari short by list dari 10 ini. Itu lebih penting cara berpikirnya dibandingkan nama sahamnya itu sendiri. Kita mulai. Kali ini kita akan fokus pada dividen yang diberikan. Karena kalau menghitung dari kenaikan harga saham saja, kita akan kehilangan saham setelah kita jual sahamnya. Jangan lupa, kita bilang begini, oh saya punya misalnya adalah emas. Ketika kita punya emas dan kita beli emasnya, setelah itu kita jual lagi, maka satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan dari emas adalah yaitu caranya, yaitu beli dan dijual. Tidak ada cara lain. Gitu. Karena apa? Karena kalau kita jual disebut sebagai capital gain. Dan kalau ada satu metode lain dalam berinvestasi, sebenarnya kita tidak pernah kehilangan barangnya, tapi kita selalu mendapatkan uangnya. Itulah yang disebut sebagai yield, ya, bisa bunga, bisa bagian dari suatu dividen, pembagian hasil. Nah, itu yang ingin kita kejar sebenarnya, agar kita punya goals tidak kehilangan barangnya, tapi kita selalu mendapatkan uangnya. Ada perusahaan yang untung tapi tidak pernah membagikan dividen. Artinya itu sama seperti, kamu akan dapat warisan loh, warisanmu sekian. Loh, terus kapan? Ya pokoknya kamu tahu aja deh kamu akan dapat warisan. Tahun depan warisannya tambah gede. Loh, terus saya kapan dapatnya? Pokoknya kamu tahu aja deh, pokoknya nanti kamu akan diberikan. Itu adalah laba perusahaan, tapi tidak pernah mendapatkan keuntungan kita karena tidak pernah dibagikan. Karena laba yang dibagikanlah yang disebut sebagai dividen. Pak, nggak selalu laba loh, perusahaannya rugi tapi bagi dividen. Wah, ini repot juga nih, menarik. Kenapa tetap dibagikan? Nah, itu biasanya ada janji-janji khusus itu, sehingga akhirnya dibagikan walaupun dalam keadaan rugi. Tapi itu tidak terlalu suatu hal yang umum terjadi. Nah, kali ini saya akan menggunakan beberapa parameter. Parameter pertama, harga sahamnya saat ini kita perhitungkan. Kenapa? Karena kan semua dividen yang dibagikan adalah masa lalu, betul nggak? Kalau sudah tahu dividennya dibagikan, pastinya orang akan kejar. Makanya ada kecenderungan menjelang dividen akan dibagikan, akan maka akan mengalami kenaikan dari segi harga saham. Kita tidak bermain-main dengan kondisi seperti itu. Itu bukan cara berpikir investasi. Itu cara berpikir, ya spekulasi boleh, cara berpikir seperti orang dagang boleh, tapi jelas investasi tidak seperti itu. Harga saham kita perhitungkan untuk mempertimbangkan keuntungan dividen di kemudian hari. Yang kedua, kita membutuhkan historis pembagian dividen. Kenapa? Kadang bagi, kadang kagak, kadang bagi, kadang kagak, kadang bagi, kadang kagak. Itu perlu diperhitungkan dengan yang bagi. Lebih nggak bisa lagi dilihat adalah enggak bagi. Enggak bagi. Waduh, ini susah sekali. Oleh karena itulah kenapa kita melihat historis pembagian dividen. Nah, kalau kita memiliki historis pembagian dividen, maka kita bisa mencari pertumbuhannya. Bila kita bisa mencari pertumbuhannya, kita bisa mencari rata-rata pertumbuhannya. Betul? Nah, jadi kita akan ambil 3 poin itu. Nah,
Kenapanya tadi sudah saya jelaskan ya. Harga penting sekali karena kita tidak bisa membeli masa lalu. Kita sebenarnya berinvestasi membeli masa depan. Yang kedua, pembagian dividen. Kita mesti lihat historisnya. Yang ketiga adalah selain historisnya, kita juga melihat pertumbuhan dividen rata-ratanya. Bagaimana sih Ryan cara mencoba mencari pertumbuhan dividen rata-rata? Ya udah di rata-rata pertumbuhannya lihat dari tahun ini, tahun lalu, tahun ini, tahun lalu. Setelah itu semua didapat, lalu kita rata-rata. Nah, rekapnya, nah ini yang ditunggu-tunggu pasti. Kita bisa mendapati beberapa nama. Ini adalah dividen yang diberikan, ya, dividen final yang diberikan. Jangan lupa loh, 2022 yang dibagi adalah atas kinerja 2021 ya. Lalu untuk close tanggal 28 Juli sebagai contoh, kapanpun Anda menonton video ini, cara berpikirnya selalu sama, oke? Lalu setelah itu ada price to dividend ratio, artinya adalah harga dibandingkan dividen terakhir yang diterima. Orang bicara menggunakan price to earning ratio, harga dibandingkan laba bersih per lembar sahamnya. Yang saya gunakan di sini adalah price to the dividend per share ratio. Sehingga dengan sudut pandang dan cara berpikir yang sama, saya mencari yang terendah secara harga terhadap dividennya. Semakin kecil artinya nilai yang dihubungkan antara harga yang kita bayarkan dengan dividen yang kita terima menjadi semakin dekat. Oke. Nah, makanya kita lihat ini 308 bagi 47 keluarnya 6,55. Nah, apa sih PDG? Ini menarik. Jadi, kalau diperhatikan ada namanya PEG. Ya, price to earning growth ya. Price to earning. Earning itu adalah laba ya, laba atau rugi ya. Kalau price to earning growth itu berarti adalah per price earning ratio dibagi dengan EPS growth. Oke, EPS growth. Jadi pertumbuhan laba bersihnya. Nah, saya memodifikasi sedikit pada video kali ini adalah price to dividend growth ratio. Jadi yang saya lakukan adalah setelah saya mendapatkan PDG, maka nanti akan saya bagi dengan average rata-rata, average dari dividend growth. Nah, dividend growth-nya saya cari. Dividend growth bagaimana? Ini kurang ini per 2021, 2021 bagi per minus 2020 dibagi lagi dan seterusnya. Tapi saya akan hilangkan yang ini ya, karena akan menjadi tidak fair karena ada yang belum membagikan dividen karena saya baru membahas sampai dengan pertengahan tahun 2022. Berarti kan ada saja dong perusahaan-perusahaan yang di 2022 sebenarnya tetap membayar tapi jadwal pembayarannya di semester 2 2022 secara tidak langsung saya akan membuatnya menjadi buruk. Berarti saya unfair kalau melakukan itu. Nah, saya mendapati biasanya nilainya semakin kecil tapi tidak boleh negatif akan semakin bagus. Artinya adalah pertumbuhan dividennya semakin hari semakin besar. Artinya dengan nilai harga yang harus saya dapatkan pada hari ini kecil, tapi juga saya harus memperhitungkan pertumbuhan ke depan. Makanya kita kawinkan dua-duanya sehingga inilah nama-nama sahamnya. Ya ada beberapa yang sudah mendapatkan ratusan persen bila jeli ngikutin video-video kita yang ada di RF Channel. Maka seperti BSSR ini saya yakin sudah ratusan persen. Lalu juga misalnya ITMG juga pasti sudah ratusan persen. Puluhan lah, nggak ratusan lah ya. PRDA juga pasti puluhan persen ya. Jadi ya memang cara-cara yang sangat konservatif kadang-kadang tetap memberikan suatu hasil yang baik dalam keadaan turbulence maupun tidak gitu ya. Nah, jadi saya sudah rekapkan buat Anda bila Anda ingin mendapatkan list ini untuk yang lebih panjang karena ternyata total listnya kurang lebih sekitar 100 something yang bisa kita baca dari pertumbuhan dan mungkin yang membutuhkan dividen dengan diolah. Silahkan Anda bisa request ke 085288826187. Tapi saya lagi ada promo dengan mensupport toko buku. Karena apa? Karena penerbit saya protes, Mas Ryan bikin buku banyak, ya kan? Tapi kalau bikin video nggak pernah dipromosikan buku-bukunya. Saya dikomplain, saya ditelepon kemarin. Maka untuk yang mau dapat rekapan dari dividen ini dan juga sudah saya tuliskan price to dividend ratio dan juga price dividend growth-nya, maka bisa request ke 085288826187 setiap membeli salah satu buku saja dari tim saya di 085288826187, maka saya akan berikan juga kepada Anda
Excelnya secara cuma-cuma. Ya tentunya saya perlu waktu loh untuk merekap ini, jadi tentunya pastinya ini menjadi suatu hal yang worth it untuk Anda miliki, dan buku-buku saya juga banyak sekali yang bestseller di Indonesia, dan ada juga buku investasi saham ala fundamentalis dunia itu juga ternyata nasional, mendapatkan penghargaan dari Perpusnas. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, semoga selalu bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video mengenai pembahasan instrumen investasi lainnya. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.